Menikahi Hot Om-Om. Bab 275. 1. Laivia langsung mengalihkan pandangannya. Tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan semua orang. Bun, izin pakai kamar mandi lo. Iya, Liv. Laivia ke kamar mandi Widya untuk membenahi penampilannya, sedangkan Widya dan dua temannya yang lain mengantar Widya ke depan untuk ritual 7 bulanan yang akan segera dimulai. Laivia meminta dua sahabatnya itu mengikuti Widya dan meninggalkan ia sendiri saja. Para sahabatnya tahu gadis itu meminta privasi. Di dalam sana, Laivia yang selalu mimisan jika terlalu kelelahan atau banyak pikirannya mulai memegangi keningnya yang terasa pusing. Darah itu mulai menetes dari hidungnya ketika ia keluar dari kamar mandi. Tapi ia mencoba untuk tidak pingsan. Aksa, tolong ambilkan ronce melati di kamar Widya, yang ada di box putih samping tempat tidur. Semua orang sedang sibuk. Aksa yang dipercaya ibunya untuk mengambil sesuatu dari dalam kamar adiknya. Anggun bahkan tidak menyadari masih ada Laivia di dalam sana. 2. Mau kemana, Mas? Tanya Intan ketika lelaki itu terlihat akan pergi. Ia langsung buru-buru mendekati calon suaminya itu. Ambil melati di kamar Widya. Biar Intan ambilkan, Mas. Di mananya? Nggak perlu. Biar saya. Kamu di sini saja. Khawatir Mama butuh yang lain. Untuk beberapa saat Intan ragu. Sedari tadi ia tidak melihat Laivia, khawatir saja jika perempuan itu masih berada di kamar calon adik iparnya. Tapi ia juga tidak enak jika harus memaksa. Iya, Mas. Kenapa? Ada yang bikin kamu nggak nyaman? Intan segera menggeleng. Enggak, Mas. Ya udah. Mas ambil melatinya, ya. Sebentar lagi pasti dipakai. Aksa pun tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkah menuju kamar sang adik. Diam-diam, matanya memindai sekitar. Tadi ia berpapasan dengan Laivia, namun sengaja tidak melihat ke arah wanita tersebut. Ia benar-benar menghindarinya itu saat ini. Walau dalam benaknya bertanya di mana gadis itu berada, tapi ia bersyukur mereka tidak bertemu saat ini. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Ketika ia membuka pintu kamar Widya, matanya langsung menangkap sosok itu sedang memegangi kepalanya dengan langkah terhuyung. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, terlihat cairan kental berwarna merah menetes-netes ke lantai dari hidungnya. Laivia. Laivia sudah tidak bisa mendengar teriakan yang memanggil namanya itu lagi. Kepalanya sudah terlalu berat. Tubuhnya sudah akan ambruk, namun tangan-tangan kuat itu segera menangkap tubuhnya. Untung saja, bantuan datang di saat yang tepat. Tubuhnya langsung digendong ala bridal, tangannya pun segera mengaluk kokoh di leher sosok yang menolongnya itu. Perlahan, tatapan mereka bertemu. Dek, dek, dek. Dan saat Laivia menyadari itu adalah Aksa, dengan terburu-buru ia berusaha turun dari dalam gendongannya. Mas, ucapnya lemah. Namun Aksa terlalu kokoh. Bahkan dalam keadaan sehat, akan tetap kalah dengan tenaganya yang begitu kuat itu. 3. Kamu mimisan lagi, Liv. Turunin Laivia, Mas. Aksa berdecak, langsung membaringkan tubuh langsing itu di atas tempat tidur. Jangan keras kepala. Lelaki tampan tersebut menyusun bantal di belakang punggung sampai kepala Laivia agar bisa berbaring dengan kepala yang lebih tinggi. Laivi, condong ke depan. Jepit hidung kamu seperti ini. Aksa segera memberikan pertolongan pertama. Ini bukan pertama kali ia menghadapi Laivia yang mimisan. Sudah terlalu sering dan ia sudah tahu bagaimana cara menanganinya. Laivia juga tahu, tapi ia bahkan diam saja sebab otaknya mendadak malfungsi ketika berhadapan dengan Aks. Laivia tahu, Mas.
Mas nggak perlu kasih tahu Laivia. Tolong panggilin aja Mama, Mas. Please. Mama kamu sibuk. Hanya itu yang keluar dari mulut Aksa. Setelahnya, ia berlari ke kamarnya untuk mengambil botol semprot yang masih ia simpan dalam tasnya. Dulu ia sering membawanya kemana-mana ketika bersama Laivia. Gadis itu akan memerlukannya di saat-saat seperti ini. Tidak lama kemudian Aksa sudah muncul kembali ke kamar itu dengan Laivia yang masih berada dalam posisi semula. Ia kembali dengan membawa botol spray itu dan kompres dingin. Kompres itu diletakkan di leher Laivia untuk beberapa saat. Pusing. Laivia menggeleng. Enggak. Gadis tersebut mengangkat wajahnya, dan Aksa segera menyemprotkan larutan saline tersebut ke dalam hidung Laivia. Penanganan begitu cepat. Aksa selalu cekatan jika sudah berhubungan dengan Laivia. Terlebih pada saat genting seperti ini. Setelah semuanya dirasa mereda, Aksa merebahkan tubuh Laivia pada bantal yang ia susun tinggi tadi. Lelaki itu keluar dan kembali lagi dengan segelas air putih. Jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak. Biasanya, mimisan terjadi sebab kelelahan atau dehidrasi. Namun dalam kasus Laivia, gadis itu sering mengalami anemia berat sampai-sampai seperti ini. Pola istirahatnya yang tidak beraturan karena tuntutan pekerjaan. Ditambah lagi saat ini sedang mengambil studi lanjutan yang pasti menguras energinya. Juga alergi serbuk bunga yang ia miliki membuatnya seperti ini. 4. Calon dokter kandungan tersebut memang harus berada dalam pemantauan ketat seseorang. Jika tidak, maka ia akan bertindak di luar batas kemampuannya. Ia suka menyelesaikan semua dengan cepat dan terkadang abai jika tubuhnya sudah lelah. Nggak usah peduli, Mas. Laivia meletakkan gelas di atas nakas, dan Aksa memberikan tisu basah pada wanita itu agar membersihkan darah yang meleleh di antara wajahnya yang basah. Makasih. Untuk beberapa saat mereka sama-sama terdiam. Tidak ada yang berbicara. Entah kenapa melihat sikap Aksa yang seperti ini membuat hati Laivia semakin sakit. Tapi dia sangat abai dan acuh, sekarang seolah peduli namun sikapnya tetap dingin. Rasanya ia sedang dilukai dengan ujung pisau bedah tanpa diberikan bius. Namun Laivia tetap Laivia. Walau ia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan, tidak lantas membuatnya egois dan ingin menyakiti perempuan lain. La bersimpati atas hubungan Aksa dan calon istrinya. Aksa memang selalu tertutup untuk hubungan asmaranya. Ia bahkan hampir tidak tahu jika lelaki ini pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Karena setahunya, Aksa selalu sibuk dengan dunia pekerjaannya. Dan saat kini ia mendengar lelaki ini akan menikah, tentu saja membuatnya syok. La berada di zona nyamannya dan percaya bahwa lelaki itu tidak akan pernah meninggalkannya. Namun fakta itu begitu menghantamnya dengan keras. Aksa menghela napas berat. Pada akhirnya, ia beranjak dari sana dan mengambil melati dari box yang tadi Anggun tunjukkan padanya. La segera melangkah keluar. Dan ketika ia sampai di ambang pintu yang terbuka setengah, Laivia mengucapkan kalimat yang, Aksa tahu itu bahkan menyakiti dirinya sendiri. Selamat atas pernikahan kamu, Mas. Aksa menoleh tanpa benar-benar menatap Laivia. Makasih. Lelaki itu menghilang di balik pintu. Intan, perempuan yang sedari tadi diam-diam mengawasi interaksi Laivia dan Aksa pada akhirnya mengetuk pintu kamar Widya ketika calon suaminya itu keluar dari sana. La meminta izin pada Laivia agar diizinkan masuk. Boleh saya masuk, Mbak? Tanya Intan sopan. Jujur saja Laivia tidak merasa nyaman, namun, ia juga tidak mungkin untuk menolak. Masuk aja, Mbak Intan. 5. Makasih. Intan melangkah mendekati Laivia yang masih berbaring di tempatnya. Ia duduk di tepi ranjang itu.
Mbak Laivia sakit. Laivia menggeleng. Enggak, kok. Cuma kelelahan aja. Aktivitas padat akhir-akhir ini. Intan mengangguk-anggukan kepalanya. Kabarnya Mbak calon dokter spesialis kandungan. Masih residen ya, Mbak? Iya, Mbak. Pasti sibuk banget di rumah sakit. Iya. Banyak-banyakin istirahat, ya, Mbak Laivia. Iya, makasih. Untuk beberapa saat dua wanita itu saling diam. Sebelum pada akhirnya Laivia yang lebih dulu mengeluarkan suara. Ada yang ingin Mbak sampaikan. Langsung aja, Mbak. Laivia tidak pandai berbasa-basi. Ia tahu Intan ingin menyampaikan sesuatu. Tolong jauhi Mas Aksa, Mbak. Dia calon suami saya. Jangan buat dia goyah. 6. Laivia terdiam seketika mendengar apa yang diucapkan oleh Intan. Tidak menduga perempuan itu akan sangat berani berbicara seperti itu padanya. Maaf, Mbak Intan. Kenapa Mbak sampai bicara seperti itu? Saya dan Mas Aksa sudah seperti keluarga. Saya dan keluarga Widya juga sudah lama mengenal, kenapa Mbak tiba-tiba bicara seperti itu pada saya? Diam. Intan terdiam untuk sesaat. Ia tidak benar-benar tahu dengan tindakannya ini. Karena, saya dan Mas Aksa akan menikah. Karena, beliau datang pada saya di saat saya menaruh harapan padanya, dan secara bersamaan, baru saya ketahui jika ada perasaannya yang belum selesai terhadap Mbak Laivia. Kali ini Laivia yang terdiam oleh ucapan Intan. Lah sungguh tidak mengerti. Saya nggak paham bagaimana maksud Mbak Intan. Intan tersenyum kecut. Mengalihkan pandangannya dari Laivia sebelum kembali menatapnya. Dalam pernikahan, saya tidak ingin memiliki rahasia dengan pasangan saya, Mbak. Pertama kali saya lihat Mbak Laivia dan Mas Aksa, saya memandangnya bukan seperti memandang interaksi sebuah keluarga, melainkan kekasih yang sudah lama saling merindukan. Dan ketika saya memastikan hal itu, jawaban Mas Aksa menvalidasi apa yang saya rasakan. Beliau masih memiliki perasaan terhadap Mbak. Beliau jujur mencintai Mbak Laivia. Dan hal itu membuat saya cukup waspada. Laivia cukup syok mendengarnya, lah gigit bibir dalamnya sebab tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Benarkah Aksa mencintainya? Kalau ya, kenapa dia malah melamar perempuan lain dan menjauhinya? Intan mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Laivia. Merematnya lembut sambil menatap mata perempuan itu. Saya baru saja meletakkan harapan saya padanya, Mbak. Dan saya baru mengetahuinya jika Mas Aksa melamar saya. Orang tua saya selalu menyebutnya setiap hari. Mereka selalu bahagia ketika membahasnya. Dan sekarang saya tahu alasannya, mereka juga berharap pada Mas Aksa. Bukan orang tua saya yang meminta, Mbak. Bukan juga saya yang memintanya. Tapi Mas Aksa sendiri yang datang pada orang tua saya dan membawa orang tuanya untuk meminta saya sebagai istrinya. Intan mengulas senyum tulusnya pada Laivia. Kita sama-sama perempuan dan seorang anak, Mbak. Saya tidak ingin melihat orang tua saya sedih dengan rusaknya hubungan ini. Saya yakin kami akan bisa saling menyayangi suatu saat. Saya tidak merebut apapun dari siapapun, saya hanya mempertahankan hal yang seharusnya. Rematan tangan Intan pada Laivia sedikit menguat. Jadi saya mohon, Mbak, tolong menyingkir dari hidup Mas Aksa. Abaikan segenap perhatiannya. Jangan terbawa perasaan dan suasana. Jangan mengharapkan apapun darinya. Mas Aksa saat ini adalah milik saya. Cengkeraman tangan Intan pada tangan Laivia megendur. Pergi meninggalkan kehangatan di sana. Maaf kalau mungkin saya menyinggung atau bahkan menyakiti Mbak Laivia. Terima kasih karena Mbak Laivia sudah berkenan menerima saya untuk bicara. Saya tahu Mbak Laivia adalah perempuan baik.
7. Intan beranjak dari tempat duduknya. Saya permisi Mbak. Perempuan itu kemudian melangkah pergi. Namun suara Laivia menahannya. Seharusnya kamu nggak perlu bicara seperti ini jika yakin dengan hubungan kamu, Mbak Intan. Tapi tenang saja, saya tidak berminat merebut sesuatu yang bukan milik saya. Orang tua saya mendidik saya untuk itu. Jadi Mbak Intan tidak perlu khawatir. Intan kembali mengulas senyumnya. Makasih sekali lagi, Mbak. Semoga Mbak Laivia bahagia. Semoga bayinya lahir dengan sehat dan selamat, ya, Bun. Lo harus bahagia pokoknya. Ketika acara 7 bulanan itu selesai, Laivia langsung memeluk sahabatnya itu. Ia juga ingin pamit pulang dengan segera. Seharusnya ia tidak berada di sini, kan? Thanks, Liv. Makasih banyak lo udah datang. Lo juga harus bahagia, ya, Beb. Mereka berdua saat ini sama-sama tahu bahwa Laivia sedang merasakan sakit. Gadis itu sedang tidak baik-baik saja, namun Widya sebagai sahabat tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak bisa ikut campur lebih jauh. La menempatkan diri di posisi Intan dan juga Laivia. Mereka bisa berdua, bisa sama-sama terluka, bahkan mungkin sudah ada yang terluka. Tapi ia sama sekali tidak bisa memihak. Ia tahu bagaimanapun Laivia adalah gadis yang baik dan bijak. Ia bahkan rela mengorbankan apa saja untuknya dulu. Ia tidak pernah bertindak egois walau memiliki segalanya. La selalu memikirkan semua orang. Pasti. Kapan gue nggak bahagia? Laivia mengembangkan senyumnya. Memeluk Widya dengan hangat. Stefani dan Siksa mengikuti, memeluk dua sahabat mereka tersebut. Liv, please, lo jangan sok kuat, ya. Lo bisa cerita sama kita-kita. Iya, Liv. Walau kita nggak bisa bantuin lo, seenggaknya gue bisa jadi badut biar lo nggak sedih. Bagaimanapun Siska dan Stefani akhirnya tahu. Thanks, girl. Nggak usah pada alay. I'm okay. Jangan khawatirin gue. Interaksi itu tidak lepas dari pandangan Mahesa. Jelas ia tahu bagaimana keponakannya itu sedang terluka. Tidak jauh dari sisi lain, ia juga menangkap Aksa yang sedang memperhatikan ke arah Sama. Tatapan lelaki itu datar. Namun hanya sebentar, sebelum ia berinteraksi lagi dengan calon istrinya. Jangan naik gunung sendirian. Awas aja, cecar Stefani yang mengetahui hobi baru Laivia jika ia sedang penat dengan studinya atau kegiatan yang banyak menguras pikiran. Lo harus ajakin gue, iya. Kayak lo bisa aja, Steph, sambar Siska. Laivia mah udah 5 tahun terakhir ini. Nah elo. Baru sampai kaki gunung juga pasti udah pingsan. Sembarangan. Gini-gini gue tuh strong tahu. Obrolan itu terhenti ketika Intan mendatangi mereka berempat. Perempuan itu menawarkan teman-teman Widya untuk makan siang terlebih dulu atas arahan dari Anggun. 8. Tamu-tamu sudah pergi satu persatu hingga hanya menyisakan keluarga besar saja. Untuk itu Anggun yang tahu para sahabat Widya belum menyentuh makanan menyiapkannya. Wah, kebetulan. Lapar. Soal makanan, Stefani yang nomor 1. Steph. Malu-maluin aja lo, kaleman dikit. Siska langsung menegur. Seharusnya itu menjadi kebiasaan Laivia, namun gadis itu hanya diam dan tersenyum saja. Kalian lanjut aja ya. Gue masih ada kerjaan yang harus diurus. Sorry nggak bisa nemenin. Rumah Laivia 5 hari kemudian. Cuma 2 hari, Ma. Please. Laivia berusaha meyakinkan ibunya. Ia sudah ada jadwal mendaki gunung bersama teman-temannya, dan itu sudah atas izin Anggi dan Anton dari sebulan yang lalu. Enggak, Liv.
Mama nggak bisa kasih izin untuk sekarang. Situasi kamu lagi nggak baik.